Pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Pada kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi keterampilan seni merangkai bunga dan desain floral yang akan membahas tentang membuat rangkaian bunga bentuk segi empat. Pemirsa, untuk membahas materi ini ada seorang narasumber yang sudah sangat lama menggeluti keterampilan ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yemina S. Pulungan. Yuk, langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber kita. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan merangkai bunga bentuk segi empat. Seperti kita ketahui, pada merangkai bunga ada berbagai macam bentuk seperti rangkaian bunga pola dasar bentuk bulat, segitiga. Segitiga juga bermacam-macam. Ada segitiga simetris, asimetris, segitiga siku, segitiga sama kaki. Di samping itu ada juga bentuk vertikal, diagonal, segi empat, Hogarth, T terbalik, dan lain-lain. Pada keterampilan seni merangkai bunga desain floral, rangkaian bunga segi empat termasuk pada level 2. Berarti peserta sudah dapat melakukan 3 rangkaian bunga dasar dan beberapa aksesoris maupun wrapping. Yang kita harus ketahui pada rangkaian bunga segi empat adalah dia termasuk rangkaian geometris dan materi bunga dan daun dipasang secara paralel. Untuk itu, maka kita harus memilih wadah yang segi empat bujur sangkar. Harus bujur sangkar supaya terjadi rangkaian bunga yang betul-betul segi empat. Bahan dari wadah itu bisa terbuat dari keramik, kayu, rotan, kaca, plastik, dan lain-lain. Pemirsa, perlu diperhatikan pada waktu mengisi bantalan bunga pada wadah segi empat, tidak ada yang dilebihi dari bibir wadah, tetapi rata dengan bibir wadah. Jadi berbeda dengan rangkaian bunga yang lain. Untuk materi floral, dipakai materi floral yang mempunyai bentuk garis lurus untuk membentuk segi empat tersebut. Contohnya bunga onje, bunga liatris, bunga sedap malam, sorghum, dan dapat juga dipakai rumput-rumputan yang bergaris lurus. Di samping itu, untuk pelengkap atau untuk variasi atau untuk mengisi, dipakai bunga-bunga lain yang berbentuk bulat seperti carnation, gerbera, mawar, chrysanthemum standar, dan sebagai filler atau pengisi dipakai chrysanthemum spray, carnation spray, dan lain-lain. Pada waktu merangkai bunga nanti, harus diperhatikan bahwa ada teknik penancapan untuk tangkai 1, 2, 3, 4, dan 5 yang terdiri dari bunga berbentuk garis lurus. Itulah yang akan menjadi patokan dari bentuk segi empat. Untuk bunga-bunga yang lain akan mengikuti bentuk tersebut dan tidak akan melebihi garis atau ujung dari segi empat tersebut. Hasil yang diharapkan dari keterampilan ini adalah pemirsa diharapkan dapat membuat rangkaian bunga segi empat yang akan nanti dapat digunakan di rumah maupun di kesempatan-kesempatan yang lain seperti arisan, seminar, rapat,
pesta-pesta perkawinan, pesta-pesta ulang tahun. Pemirsa, itu tadi sedikit penjelasan dari narasumber kita tentang bagaimana membuat rangkaian bunga bentuk segi empat. Anda pasti penasaran seperti apa kelanjutan penjelasan dari narasumber kita kan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, bersama saya Rinanda dan narasumber kita Ibu Yemina S. Pulungan yang akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana membuat rangkaian bunga bentuk segi empat. Pemirsa Info Kursus, mari kita lanjutkan penjelasan dari narasumber kita. Pemirsa, seperti biasa sebelum merangkai bunga, kita harus menyediakan peralatan dan materi floral. Peralatan yang perlu disediakan ialah gunting bunga. Gunting ini dipergunakan untuk memotong bunga, jangan untuk yang lain karena akan tumpul. Di samping itu, kita juga menyediakan gunting pita apabila rangkaian tersebut mempergunakan hiasan pita atau kain. Selanjutnya, cutter dan pisau. Alat ini dipakai untuk memotong bantalan bunga atau flower foam. Selanjutnya, untuk level 2 ini kita sediakan kawat nomor 26 yang dipakai untuk memperkuat bunga seperti gerbera atau mengikat bunga-bunga yang lain yang perlu diperkuat. Kita juga perlu menyediakan ceret air untuk mengisi air yang diperlukan untuk rangkaian bunga yang sudah dirangkai supaya tidak bolak-balik. Di samping itu kita menyediakan keranjang sampah atau plastik hitam tempat sampah yang banyak dijual di pasaran saat ini. Alat ini dipergunakan untuk meletakkan sampah-sampah dari potongan bunga atau daun. Karena kita memakai jembangan yang terbuat dari kayu, maka kita harus menyediakan plastik atau kantong kresek supaya jambangan itu tidak rusak apabila diisi dengan bantalan bunga yang basah. Ingat, jambangan bunga yang dipakai untuk rangkaian bunga segi empat ialah permukaannya berbentuk segi empat bujur sangkar. Perlu juga disediakan bantalan bunga yang basah, khusus untuk materi floral segar. Di sini terlihat ada juga bantalan bunga yang untuk bunga kering. Kalau dilihat perbedaannya, dia mengkilap dan berwarna hijau muda dan tidak bisa mengisap air. Jadi, apabila materi floral segar ditancapkan bisa, hanya bunganya akan layu. Peralatan lain yang harus disediakan ialah ember dari plastik yang dipergunakan untuk merendam materi floral yang belum dipakai. Di samping itu juga disediakan baskom untuk merendam bantalan bunga. Itulah peralatan-peralatan yang diperlukan pada waktu merangkai bunga segi empat. Saat ini saya akan memperkenalkan materi floral yang dapat dipakai untuk rangkaian bunga segi empat. Untuk membentuk garis segi empat, kita memakai onje. Onje ini bergaris lurus. Jadi tepat apabila dipakai untuk bentuk segi empat. Yang kedua, sebagai pemanisnya nanti, kita memakai carnation standar. Selanjutnya, kita memakai chrysanthemum standar
dan Chrysanthemum spray. Dipergunakan juga Carnation spray sebagai pengisi. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelaskah penjelasan dari narasumber kita tentang bagaimana membuat rangkaian bunga bentuk segi empat? Narasumber kita akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih di Info Kursus bersama saya Rinanda dan narasumber kita Ibu Yemina S. Pulungan yang sesaat lagi akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana membuat rangkaian bunga bentuk segi empat lengkap dengan langkah-langkahnya. Pemirsa, mari kita simak seperti apa langkah-langkahnya. Ini dia. Pemirsa Info Kursus dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mulai dengan mempraktekkan rangkaian bunga bentuk segi empat. Pertama kali, kita lihat apakah semua peralatan sudah tersedia. Kemudian, karena kita memakai jambangan bunga atau wadah dari kayu, maka supaya kayu ini terlindung dan air tidak merembes, maka kita mempergunakan kantong kresek. Kantong kresek digunting lebih tinggi, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Akan lebih baik kalau kita memakai wadah yang hitam, kita cari kantong kresek yang hitam. Nah, kemudian kita masukkan bantalan bunga yang sudah direndam dan sudah mengandung air. Ingat, pada waktu mengisi bantalan bunga harus rata dengan bibir wadah. Masuk. Tekan pelan-pelan. Kalau seandainya tidak masuk, di bagian sini bisa dipotong. Masukkan. Terus dibiarkan plastiknya mengikuti. Jadi untuk wadah sebesar ini diperlukan 2 bantalan bunga. Harus masuk dan harus sejajar atau sama dengan bibir. Harus pelan-pelan memang supaya tidak pecah. Oke. Nah, sisa-sisa plastik yang di pinggir ini kita masukkan ke dalam. Jadi tidak terlihat nantinya. Kantong plastik itu jangan sampai terlihat. Ya. Langkah selanjutnya adalah membuat garis bantu. Garis bantunya itu berbentuk diagonal. Mengapa diagonal? Karena pada waktu mengukur nanti, tinggi atau panjang tangkai bunga itu diukur dari diagonalnya. Tangkai pertama kita ambil 1,5 sampai 2 kali diagonal jambang bunga, ditambah 3 cm untuk masuk ke dalam bantalan bunga. Potong miring supaya proses pengisapan air baik dan bunga akan bertahan lama.
Untuk ini maka kita pilih honje yang kelihatannya bentuknya sama, 4 tangkai dengan ukuran yang sama dengan tadi. Tancapkan di sudut-sudut, agak ke dalam sedikit, ya. Lurus, harus lurus, diusahakan lurus. Jadi kalau dia agak bengkok sedikit, kita putar. Nah, jadi bentuknya ke dalamnya lurus. Nah, dari sini terlihat bahwa sudah terbentuk segi 4. Kemudian ambil 1 tangkai honje untuk di tengahnya. Ini kan tengah tadi. Dan dipotong lebih pendek dari yang keempat. Lebih pendek, betul. Nah, sekarang bunga kedua yang kita pakai adalah carnation. Nah, pada waktu meletakkan carnation ini, kita letakkan di antara bunga-bunga itu dengan gradasi yang berbeda. Maksudnya gradasi yang berbeda, ada yang tinggi, ada yang rendah, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari ini. Diukur dulu kira-kira mau diletakkan seberapa, sekian, lalu pegang. Nah, supaya keadaan bagian depan, bagian kiri, bagian belakang, bagian kanan berbeda, maka kita siapkan satu sisi. Kita mulai di sini dulu. Nah, silakan diisi dengan tinggi rendah rangkaian bunga, tinggi rendah yang berbeda. Ingat, pada waktu memotong carnation harus di atas buku supaya pengisapan air lebih panjang. Nah, di sini 2 ya. Dengan 1. Sini 1. Pendek. Nah, pemirsa, dari 2 bunga honje dengan carnation, kita sudah bisa melihat bahwa bentuk segi 4 terbentuk dengan gradasi yang berbeda. Selanjutnya, kita akan menyelesaikannya nanti. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan? Langkah-langkah untuk membuat rangkaian bunga bentuk segi 4. Anda jangan kemana-mana karena penjelasan dari narasumber belum berakhir sampai di sini. Tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus yang membahas keterampilan seni merangkai bunga dan desain floral bersama narasumber kita Ibu Yemina S. Pulungan. Pemirsa, mari kita simak penjelasan lanjutan dari narasumber kita. Pemirsa, saat ini kita akan menyelesaikan rangkaian bunga ini sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Sekarang kita akan mempergunakan krisantimum standar hijau. Diletakkan juga di mana akan diletakkan sesuai dengan keinginan kita dan desain. Ingat bahwa jangan sampai merusak bentuk segi 4. Dan tingginya itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ke dalam, ada yang di luar. Tetapi apabila ditarik garis, maka bunga itu tidak akan keluar dari mulut wadah. Sekarang terlihat pemirsa bahwa krisantimum hijau sudah tertancap di rangkaian bunga ini dengan tidak merusak bentuk segi 4. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemasangan carnation spray. Juga di antara-antaranya ada yang tinggi, ada yang rendah.
Pada waktu menancapkan ingat, harus paralel. Menancapkannya itu tidak serong kemana, tetapi tegak lurus. Ada juga yang tinggi. Kelihatan nggak? Ya, nah, jangan semua numpuk di sini, ada yang ke atas. Untuk mempertegas garis lurus, kita pergunakan rumput-rumputan yang lurus. Pilih yang bagus ke atas, jangan yang seperti ini. Atau kalau mau dipakai ini nanti digunting, sehingga tidak merusak bentuk. Langkah selanjutnya adalah memasang ruskus. Daun dulu dipasang, baru nanti bunga pengisi, supaya bunga pengisinya itu terlihat, tidak tertutup oleh daun. Daun ruskus sudah mengisi rangkaian ini. Selanjutnya, kita tancapkan bunga pemanis, yaitu Chrysanthemum standar, di antara bagian-bagian yang masih kosong. Ingat, jangan terlalu penuh. Biarkan setiap bunga mempunyai tempat-tempat tersendiri dengan memperhatikan gradasinya. Dilihat apabila kurang merah di bagian bawah, ditambah, diganti dengan yang lain, itu boleh. Karena kita baru menyempurnakan. Untuk menutupi floral foam yang terlihat dan plastik, maka kita memotong daun dengan tangkai-tangkai yang kecil. Nah, tetap pengisiannya itu paralel, tidak boleh keluar sedikit dari bibir, tapi jangan sampai keluar. Plastik tertutup dan bantaran bunga juga. Dicek atau diperiksa apakah ada bunga yang bertumpuk. Kalau dia bertumpuk, maka harus dikurangi. Nah, pemirsa, selesai sudah pembuatan rangkaian bunga bentuk segi empat. Tips saya untuk rangkaian bunga segi empat ini adalah: pertama kali, perhatikan pemilihan wadah. Permukaan wadah harus berbentuk segi 4 bujur sangkat. Kemudian, 4 tangkai pertama, ambil bunga yang bergaris lurus sehingga terbentuk segi 4. Pada waktu menancapkan bunga daun, perhatikan harus paralel. Jadi rangkaian bunga ini kalau sudah jadi, tidak ada yang melebihi bibir wadah. Sedikit saja melebihi, sehingga tidak merusak bentuk segi 4. Perhatikan juga kombinasi warna. Pada waktu menancapkan, perhatikan gradasi dan biarkan satu bunga terlihat, jangan bertumpuk. Itulah tip yang saya berikan untuk pembuatan rangkaian bunga segi 4. Mudah-mudahan dengan adanya keterampilan ini, pemirsa dapat menambah penghasilan keluarga maupun diri sendiri, karena pada saat ini rangkaian bunga ini sangat diminati. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan seni merangkai bunga dan desain floral kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda petik setelah menyaksikan info kursus. Bagi Anda yang berminat untuk memperdalam keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net.
Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Info Kursus yang akan datang. Salam Info Kursus.